Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, And I'm Amanda Pohan. will be your host for this podcast. Hello, hello, hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Wow, hari ini kita punya special edition ya, Dak ya. Karena kita akan mensudahi season 2. Mensudahi kayak apa aja ya. Tapi intinya kita udah cukup perjalanan kita untuk season 1 dan season 2. Kita udah bahas apa aja tuh, Dak? Season 2 banyak banget ya, negara-negaranya juga ya. Bener-bener banyak banget. Dan kita juga mengucapin sebelumnya nih, Nat, terima kasih nih Ya, atas betul. semua respons, semua tanggapan yang diberikan sama teman bergurau Tepat. sepanjang season 1 dan season 2 yang sudah kita gelar ya, Nat ya. Iya, terima kasih banget buat listeners kita yang alhamdulillah angkanya terus memuncak dan memuncak. Jadi membuat kita juga makin semangat nih, Dak, untuk lanjut ke season 3 pastinya. Betul banget. Bahas soal season 2, Nat, kayaknya banyak banget pelajaran atau insight-insight yang sudah kita berikan kepada teman bergurau di season 2 ya, Nat ya. Jadi kayak ceritanya lebih general, ceritanya lebih luas gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang belum kita bahas di season 1, kita bahas juga di season 2 ya, Nat ya. Iya, memang di season 2 tuh kita ada beberapa negara tuh kan, ada ke Filipina, ada ke Middle East bahkan, ada ke Amerika. Tapi memang lebih ngebahas tentang orang-orang yang lagi anak rantau lagi pada kerja ya di sana atau yang pernah kerja di sana gitu. Jadi udah 8 episode cukup efektif juga sih kayaknya 8 episode dan bintang tamunya juga luar biasa ya, Dak ya. Benar, jadi dari 8 episode itu kita ceritanya tuh banyak banget ya, Nat ya. Jadi soal, ingat nggak sih, Nat, waktu episode pertama, waktu itu Bimo cerita tentang pengalaman kerjanya dia di berbagai negara, sampai akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Ya, terus betul. juga di episode 2 tuh sempat Pamela kalau nggak salah ya, Pamela sempat cerita tentang olahraga. Gimana caranya supaya balance ya. Yes, betul. Antara karir sama olahraga yang dia jalanin di Singapura ya, Nat ya. Ya, betul. Dan dari itu semua juga ada beberapa episode lagi, teman bergurau langsung aja cek ke Spotify kita atau ke YouTube channel kita ya, Dak ya. Karena total kita di season 2 ada 8 episode. Betul. Jadi di 8 episode itu kita banyak banget cerita tentang corporate life, tentang marriage life, tentang pokoknya banyak deh. Jadi teman bergurau yang belum dengerin, langsung aja buka YouTube channel kita dan juga di Spotify kita ya, Nat ya. Di podcast Waktunya Bergurau. Kalau lo sendiri pribadi gimana nih, Dak? Favorite episode di season 2 apa, Dak? Wah, kemudian kalau ngomongin favorite kayaknya susah sih, Nat. Karena setiap episode itu kan pasti punya cerita yang berbeda. Bener nggak sih? Kayak inspirasi yang berbeda, terus juga saran yang berbeda dari pengalamannya tuh unik-unik gitu ya. Tiap negara ada aja yang, gue inget banget yang si Adi di, di Irak nyampe setengah 12 malam. Luar biasa kan tuh. Benar, mungkin cerita-cerita itu yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Karena kan kita pikir bahwa anak rantau ya udah gitu, hidupnya enak, hidupnya bebas gitu kan. Tapi yang terlihat di Instagram ya. Betul. Nah, jadi ngomongin soal favorite gue nih, Nat ya. Mungkin ini mungkin lebih ke arah episode yang buat gue kayak masih ingat sampai sekarang sih, Nat. Itu waktu itu pas episode ke-5. Waktu itu Vina selaku co-founder dari Kala Studio itu sempat cerita tentang bisnisnya dan yang menjadikan gue salah satu inspirasi adalah bahwa komunikasi itu tidak menjadi masalah di waktu sekarang ini gitu ya, di periode saat ini gitu, karena dengan kemudahan teknologi, dengan banyaknya mungkin kayak video conference dan lain-lain, membuat bisnis yang tadinya kita pikir akan terbatas akibat jarak justru enggak gitu. Jadi hal-hal ini yang perlu kita manfaatin, kita bentuk kreativitas untuk bangun bisnis kita di kondisi kayak sekarang ini gitu, Nat. Iya, dan bahkan antara Jakarta dan Melbourne dengan waktu time difference yang beda aja ternyata masih jalan dan sukses gitu kan Kala Studio. Luar biasa sih memang. Betul banget. Dan apalagi itu Tina sempat cerita bahwa dia itu adalah admin untuk bisnisnya dia, yang dimana customer-nya ada di Jakarta dan adminnya ada di Melbourne, dan itu tidak jadi masalah gitu. Jadi menurut gue kayak bener sih, mesti kayak sekarang tuh harus punya kreativitas, harus punya dobrak semua batasan untuk mencapai kesuksesan, Nat. Menurut gue seperti itu sih, Nat. Kalau menurut lo sendiri, apa favorit lo, Nat?
Nah, kalau gue, favorite gue itu pasti yang episode New York ya. Karena gue emang suka banget sama New York pribadi. Emang emang selalu apa namanya favorit banget. Tapi yang bikin gue terinspirasi dengan mereka adalah mereka itu married couple gitu kan, yang Gani Yes. dan Nani gitu. Dan mereka Ya. itu udah cukup lama gitu, hampir 7 tahun di New York dengan segala sesuatu apa ya ups and downs-nya, dan bahkan mereka tuh cerita ketika nyampe sana, ya dengan semua iming-iming kita nonton film kan, kayak New York tuh Ya. bagus banget, New York tuh seperti apa. Ternyata nyampe ke sana, ya mereka punya pengalaman pribadi lah gitu ya. Nah mungkin dari situ gue juga ngeliat bahwa mereka belajar untuk cepat beradaptasi, terus udah gitu di lingkungan kerja juga, karena apa namanya Gani dan Nani kan kerja di multinational company yang ada di New York, apalagi ya pasti dari multicultural juga gitu loh, orang-orang dari berbagai negara, dan mereka bisa survive gitu. Itu luar biasa banget sih dengan apalagi kondisi pandemi kayak gini ya, dan mereka ada di New York gitu loh. Terus mereka juga mungkin jadi susah untuk kembali ke Indonesia, kangen keluarga juga gitu kan. Ya itu membuat gue juga terinspirasi bahwa dan mereka saling ini loh, saling apa menginspirasi satu sama lain untuk tetap growing, untuk tetap kerja gitu lah, untuk tetap bisa berkembang lah, bisa produktif gitu. Itu luar biasa banget sih. Jadi itu episode 4, kalau teman bergurau mau cek langsung aja ke Spotify kita. Tapi ngomongin soal episode favorit ya, mungkin Ya, yang gue favoritin juga di season 2 selain episode tadi mungkin ya, ya, adalah ini sih, Nat. Banyak negara-negara yang kita belum pernah datengin sebelumnya, kita dapat kesempatan ya, untuk dengar ceritanya, Nat. Jadi kayak heeh. waktu itu Adi cerita tentang kehidupan dia di Middle East, Ya, betul. sama Alfa cerita tentang kehidupan dia di Manila, yang notabene-nya kita juga nggak kepikiran bahwa kita akan ke Manila dan kita akan ke Middle East untuk episode podcast ini, bener nggak sih, Nat? Bener banget. Jadi pengalaman-pengalaman itu luar biasa sih. Kita bisa dengerin langsung dari episode mereka ya, Dak, ya, ketika di Irak ataupun di Manila. Kesempatan ini juga kita juga mau terima kasih juga nih untuk bintang tamu kita, Nat, ya, yang Iya. sudah berbagi dan sudah memberikan waktunya untuk share ke teman bergurau nih, Nat. Oke, Nat, jadi dari semua cerita kita di season 2 nih, Nat, kayaknya Mm-mm. kita juga semakin excited untuk terus berbagi dan terus memberikan inspirasi-inspirasi untuk teman bergurau. Bener nggak sih, Nat? Bener banget dong pastinya. Season Mm-mm. 2 kemarin kita sudah ngomongin soal kerja di luar negeri. Kayaknya di season 3 kayaknya kita harus punya gebrakan dan punya sesuatu yang berbeda. Bener nggak, Nat? Pastinya. Jadi di season 3 ini kita luar biasa banget karena ada topik-topik yang sebenarnya lebih luas dari season 2. Jadi Wow. topik-topik bahkan kayak ngebahas tentang ex anak rantau yang sekarang mereka bikin bisnis, atau ada juga tentang apa namanya anak-anak rantau yang sedang membangun keluarga di luar negeri, dan juga Wow. mungkin tentang anak rantau yang lagi berjuang bikin SIM gitu kan di luar negeri, atau bahkan Nah, tentang apa nih, ya banyak sih. Jadi kita bakal open banget dengan konten di season 3. Kalau misalnya teman bergurau apa namanya punya ide atau masukan buat topik-topik yang kalian mau denger, langsung aja DM ke Instagram kita @podcastwaktunyabergurau. betul. Karena kita bener ya, karena selama ini kita berjalan dari season 1 ke season 2, yang Mm-mm. tadinya kita berdua mikir bahwa cerita rantau ini hanya terbatas pada soal pendidikan maupun pekerjaan, tapi ternyata di Mm-mm. balik cerita rantau ini juga banyak cerita-cerita lain yang sangat inspiratif ya, Nata, yang bisa kita Ya, share ke ya, teman bergurau dalam hal-hal di luar formil tadi, Nat, seperti pendidikan dan pekerjaan. Jadi ya, mungkin kalau nanti kita akan berikan teaser juga kali ya ke ya teman bergurau dong. tentang obrolan-obrolan kita di season 3 yang Ya, sudah kita lakukan rekaman sebelumnya, Nat. Jadi ya. kita perlu kasih sedikit hint nih ke teman-teman bergurau bahwa tadi Nadia sudah ngomong bahwa Mm-mm. selain topiknya akan lebih luas, bintang tamu kita juga yang kita hadirkan juga nggak kalah seru sih, Nat, karena mereka ini adalah founder dan CEO yang lagi happening banget sekarang. Jadi kita akan cerita perjuangan mereka gimana sih dari awal mereka bangun bisnis, sampai Ya. sekarang bisnisnya berhasil, sampai sekarang mereka bisnis mungkin ada yang terdampak akibat pandemi ini. Jadi mungkin teman-teman bergurau yang pengen tahu gimana ceritanya bisa ngikutin di season 3 kita nanti ya, Nat, ya? Iya, betul banget. Jadi mereka-mereka itu pernah menjadi anak rantau, dan bahkan pengalaman mereka ketika jadi anak rantau bisa dijadiin ketika mereka apa running bisnis mereka itu sekarang gitu kan. Jadi
kita punya cuplikannya, dengerin aja sekarang. Di tahun 2014 tuh kita kepikiran untuk bisa ngasih experience yang beda sama customer kita ketika mereka menyantap jajanan kaki lima gitu kan, kayak Indomie, kopi gitu ya. Tapi kita ngasih kualitas sama kenyamanan yang berbeda di atas normal. Jadi si kopi tubuh 1 liter itu aku udah dari 2 tahun yang lalu, dari sebelum ada corona. Jujur aja itu masih jarang yang jualan 1 liter, kan 1 liter baru banyak. Yes. Itu kita udah jualan sebenarnya pakai pouch. Jadi ya emang kalau kita punya plan B, eksekusinya tuh mainly mirip sama kita punya plan A gitu. Harus cepat, harus reaksinya harus bagus. Jadi waktu itu awal-awal bisnis, terutama waktu Chicken Darling ya, itu was something that I love doing gitu. Jadi waktu aku ngepak barang gitu ya, aku tuh senang doing little. Nah, itu tadi tuh sedikit teaser dari season 3. Seru banget kan, Nadia? Seru-seru, udah nggak sabar nih gue untuk memulai season 3. Yes, kalau gitu teman bergurau juga jangan lupa nih, pokoknya pantengin terus Spotify kita dan YouTube channel kita untuk tahu kapan kita akan memulai season 3 ini nanti. Karena kita akan mulai di episode pertama ini dengan cerita yang luar biasa inspiratif dari teman kita yang bangun bisnis dan sekarang bisnisnya sudah merebak dan sudah meluaskan cabangnya sampai hampir ke seluruh Indonesia. Penasaran? Jadi ikutin aja dia di episode terbaru season 3 podcast Waktunya Bergurau. Yoi, jadi luar biasa banget. Kita pasti akan come up dengan bintang tamu. Nah, tapi kita sebenarnya sekarang punya spesial buat teman bergurau yang setia mendengarkan kita. Kita punya special giveaway. Teman bergurau pasti penasaran seperti apa dan langsung partisipasi aja dengan giveaway kita. Nanti kita akan umumin cara-caranya, langkah-langkahnya di Instagram kita. Oke, jadi langsung aja ya, selain nungguin episode terbarunya, tungguin juga giveaway time dari podcast Waktunya Bergurau di Instagram kita ya, Nat ya. Karena kita akan membagikan official merchandise dari podcast Waktunya Bergurau ke 5 orang pendengar podcast Waktunya Bergurau yang beruntung ya, Nat ya? Iya dong, jadi langkah-langkahnya nanti langsung cek aja di Instagram kita ya. Pasti nanti kita akan umumin. Oke, thank you ya teman bergurau untuk season 2 dan let's welcoming season 3 podcast Waktunya Bergurau. Anindya Siregar. Yes, Almanda Pohan. Dan jangan lupa dengerin season 3 podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau, segera di Spotify dan di YouTube channel kita di podcast Waktunya Bergurau. Stay healthy guys. Bye. Bye-bye.